huwal mughni huwal mufakkir, dia yang membuat orang kaya dan dia yang membuat orang fakir. Huwan nafi'u, dan dialah yang membuat orang bermanfaat. Al-muhyi, dialah yang membuat orang hidup. Al-mumitu, dan dialah yang membuat orang mati. Al-mu'aqibu, dialah yang menghukum orang. Al-mukhawwifu, yang menakut-nakuti orang. Al-marju, tapi yang diharapkan orang, menjadi harapan semua orang. Khafuhu wala takhafu ghairahu, oleh karena itu takutlah kepada dia Tuhanmu itu. Wala takhafu ghairahu, jangan takut kepada yang lain. Dialah segala-galanya, yang memberi kamu hidup, yang mematikan kamu, yang memberi kamu rizki, yang membuat kamu kaya. Semuanya takutlah kepada dia, jangan takut kepada yang lain. Logikanya masuk hati nggak? Dia yang punya harta, dia yang punya kekuasaan, dia yang menentukan, dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan, dia yang menghidupkan, dia mematikan. Lalu mau takut kepada siapa lagi kalau bukan kepada dia? Nyatanya sing dibutuh ini preman sing tatoan kah? Ada. Baka preman ke wong melarat kan? Baka sugi marane bos kan gak luru pangannya dengan kekerasan, karena bisa menggawe barangnya mah. Orang yang menampilkan sikap galak itu sebetulnya adalah kamuflase. Dia orang yang paling penakut sebetulnya. Dia lebih takut mati daripada kamu kok. Dia mah tidak takut mati karena ngepil dulu. Ya, yang benar mabuk dia nggak takut mati. Warjuhu wala tarju ghairahu. Berharaplah kepadanya. Jangan berharap kepada selain, pada siapapun selain duru ma'a qudratihi wa hikmatihi. Berputarlah bersama kodratnya dan hikmatnya, dengan kodrat Tuhan, dengan segala ketentuannya. Ila antaglibal qudratu al-hikmata, sampai nanti kodrat bisa menaklukkan hikmah. Ternyata akhirnya bukan rekadaya kamu, bukan kemampuan kamu, bukan usaha kamu. Yang terjadi adalah kodrat Tuhan juga, dan tidak bisa dihindari. Ta'addabu ma'as-sawadi 'alal bayad. Bersopanlah bersama hitam di atas putih. Ya, artinya baik dalam keadaan susah, baik pun dalam keadaan senang, kamu tetap konsisten selalu bersopan santun. Ila an ta'tiya ma yahulu bainakum wa bainahu. Sampai kapan kamu ternikan bersikap seperti itu? Sampai nanti pada saatnya akan datang sesuatu yang menghalangi antara kamu dan dia. Sampai saatnya nanti penghalang itu, hijab itu akan dibuka. Baru kamu melihat suatu realita yang sesungguhnya. Kayak takunu mahfudina min kharqi hududi syar'i. Engkau terjaga dari melanggar batas-batas syara. Terjadi alladzi usira ilaihi makna la suratan, yang telah diisyaratkan secara makna, bukan secara surah, bukan secara bentuk, secara fisik, tapi secara dijaga. Jadi kita tidak melakukan kejahatan, tidak melanggar syariat bukan karena kita kuat, tapi memang kita dijaga oleh Allah, diraksani Gusti Allah. Kalau dilepaskan kita dengan kekuatan yang ada pada kita, ya melanggar. Semua orang, kalaupun ya ada punya kekuatan, ada limitnya, ada batas kekuatan orang. Itu pun sebetulnya hakikatnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak punya daya upaya apa-apa. Semuanya atas izin Allah. Saya merasa punya kekuatan relatif, padahal mah tidak punya kekuatan apa-apa. Saya ulangi lagi, seperti masinis dikiranya bisa mempercepat, memperlambat kereta melaju. Nah, ketika listriknya dimatiin, mangkat bisa pure. Bisa dimangkat karena setrume. Ya, karena kita ada roh. Kalau rohnya nggak ada, la yasilu ila hadzal amr illa ahadus salih. Jarang orang yang bisa sampai ke tahapan itu kecuali sedikit, 1-2 orang soleh saja. Ya, kebanyakan yang gak kuat. Ahadus salihin, hanya beberapa orang soleh saja
Tidak semua orang yang soleh, hanya beberapa orang soleh, 1%. Malana hajatun kharijatun min dairatis syara. Kita tidak ada urusan di luar wilayah syariat. Semuanya ada dalam wilayah syariat dan semuanya diatur dalam syariat. Jangan keluar dari wilayah itu. Ma ya'rifu hadzal amr illa man dakhala fihi. Tidak mungkin ada orang mengenal hal macam itu kecuali ya orang yang pernah masuk. Orang tidak tahu apa yang terjadi di Pondok Cadang Pingan ini kecuali orang yang sudah pernah masuk. Oh, kayaknya itu toh. Oh, pondoknya ini. Oh, WC-nya. Oh, ini aulanya. Kok? Jadi kita tidak akan bisa mengerti apapun kalau Anda belum pernah masuk. Ya masuk aja dulu dalam agama Islam. Masuk aja dulu di khalwat, masuk aja dulu dalam mihrab, ya kan begitu. Bangun malam aja sholat tahajud dulu, laksanakan aja dulu. Coba aja dulu, jadi dermawan dulu, sok. Santunya anak-anak yatim, fakir miskin semuanya. Yang belum pernah melakukannya nggak paham. Saya hanya memberitahukan begini, bahwa kesalehan-kesalehan yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan, itu semuanya membawa kedamaian dalam hati. Sebaliknya dosa-dosa yang kamu lakukan membawa siksa dalam diri. Gak usah nunggu akhirat, di dunia kamu sudah tersiksa dengan dosa-dosa itu. Rasa takut yang mencekam, ketakutan, ngeri, berdebar-debar, itu dari dosa-dosamu. Fa'amma bimujarradis sifati pada ta'rif. Kalau hanya sekedar mempelajari sifat-sifat yang gak kenal dong. Sifat tidak mengurai dan tidak memperkenalkan. Hanya sekedar mengantar pemikiran saja kok. Kamu tidak akan mengerti penderitaan orang miskin. Tidak akan bisa mengerti bagaimana sakitnya perut orang miskin menahan lapar. Kecuali kamu harus pernah mengalaminya lapar. Sengaja Allah tugaskan setiap tahun kamu harus lapar biar paham, harus mengalami sendiri. Lu nggak bisa. Ternyata setelah dia puasa, ya Allah, baru kasihan sama orang miskin. Neng, itu tangga tuh dari pagi kok asapnya nggak ngepul-ngepul sih? Masak enggak? Sok ditenjok. Ya tuh pesan. Nih, itu masak 32 bayi hasil nih. Ya Allah, sampai nangis kok.